Ustadz mohon penjelasan dan mana pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling benar dalam masalah apakah bangkit dari sujud dengan cara mengepalkan tangan atau dibuka telapak tangan. Karena ada sebahagian orang yang ketika bangkit dari sujud mengepalkan tangan, dan banyak ulun lihat ada yang membukakan telapak tangannya. Jadi mungkin yang dimaksud ada yang seperti ini, ada yang membuka seperti ini. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah dia membukakan tangan seperti ini. Dia membukakan tangan seperti ini. Karena riwayat yang menyebutkan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama fi salatihi wada'a yadayhi 'ala al-ardi kama yada'a yadayhi 'ala ardi kama yada'a al-'ajin atau kala hayatil 'ajin, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangkit dari sujud beliau memposisikan tangan beliau dalam keadaan ajin, seperti orang yang mengaduk adonan seperti ini. Hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Hadis ini dhaif. Bahkan Imam Nawawi menyatakan hadis ini batil dan mungkar. Jadi pernyataan yang menyatakan ada riwayat yang seperti ini dikoreksi oleh para ulama hadis. Dan hadis ini juga, kenapa hadis ini lemah? Kenapa pendapat ini lemah? Hadis ini juga bertentangan dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama, ketika beliau bangkit untuk melaksanakan rakaat berikutnya, bangkit dari sujud beliau, ya'tamidu ala yadayhi, beliau bertumpu pada kedua tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bangkitnya Nabi dari sujud, beliau bertumpu pada tangan beliau. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bertumpunya tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka diambillah hukum aghlabiyah, hukum mayoritas. Apa hukum mayoritas? Hukum mayoritas adalah ketika kita bangkit dari duduk kita, misalnya setiap kita bangkit dari duduk kita, apakah posisi tangan kita mayoritas seperti ini atau seperti ini? Dan mohon maaf, mayoritas bangkitnya kita dari duduk kita itu seperti ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertumpu pada kedua tangan beliau ketika beliau bangkit dari sujud Rasul di dalam salat beliau. Maka diartikanlah menurut mayoritas para ulama bahwasanya bertumpunya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti ini, sebagaimana bangkitnya seseorang dari duduk dia, maka dia juga akan seperti ini. Dan inilah hukum yang dinyatakan oleh mayoritas para ulama. Kemudian yang kedua, kelemahan riwayat yang menyatakan seperti ini adalah, sekali lagi, pertama, riwayat ini sangat diperdebatkan. Kelemahan yang kedua adalah ketika riwayat itu menjelaskan ala hayatil ajin, dalam keadaan seperti mengaduk adonan. Maka muncul pertanyaan, bagaimana mengaduk adonan? Tangan mengaduk adonan, apakah seperti ini atau seperti ini? Maka ini dikembalikan kepada kebiasaan. Boleh jadi kebiasaan di tanah Arab sana orang yang mengaduk adonan nangka ini. Kenapa? Karena adonannya mungkin tak karas, jadi harus digancangi. Mengaduk adonan mungkin di tempat kita seperti ini. Kadosa ngalih-ngalih lihati orang berjual martabak, berjual terang bulan, kayak apanya maduknya, nangka ini kah, nangka ini. Kalau hadis ini sahih, jadi pernyataan seperti ala hayatil ajin, seperti mengaduk adonan, maka ini akan dikembalikan kepada kebiasaan umum di tempat tadi. Boleh jadi di tanah Arab sana mengaduk adonan seperti ini, maka berlakulah seperti ini. Dan boleh jadi di tempat kita mengaduk adonan seperti ini, maka berlakulah hukum membuka kedua telapak tangan. Kalau hadis ini sahih. Tapi kalau kita kembali kepada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membukakan kedua telapak tangan beliau dan beliau bertumpu pada kedua telapak tangan. Tapi sekali lagi, kalau tetap mengambil pendapat ini, kadang kau dikarasi juga. Melihat awak ada konang kene, kita tapak tangannya, buka-buka aja kita. Kadang kau, ini hak dia. Tapi kapanpun orang itu menjatuhkan pilihan, dia harus pakai ilmu, bukan taklid, bukan ikut-ikutan. Bukan melihat orang nangka ini pinarami model hanyar, ikut. Dia harus cari dalil. Dia harus cari dalil yang baik dan cari dalil yang benar di dalam pengamalan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.